Semakin banyak yang diberi, semakin besar pula yang diambil. Bagas mulai memahami bahwa perjanjian itu bukan hanya tentang harta, tapi tentang jiwa. Setelah keajaiban pertama datang, proyek lancar, toko bangunan laris, dan rezeki mengalir deras, hidup Bagas berubah. Namun tak berselang lama, perubahan itu membawa bayangan gelap yang merayap diam-diam. Sari istrinya mulai sering jatuh sakit. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Ia merasa seperti terus-menerus diawasi, padahal tak ada siapapun. Kembali lagi bersama saya Kang Jawa di Pojok Misteri. Untuk cerita horor kali ini kita akan melanjutkan part 3 ya. Kekayaan dibayar nyawa. Pesugihan yang sangat luar biasa dari Anas Wali. Jangan lupa buat kalian siapin kopi, cemilan, dan tentunya buat yang merokok boleh disiapin dulu. Kita langsung saja masuk ke ceritanya. Bagas mulai sering bermimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat perempuan tua berjubah hitam, menatapnya dengan mata kosong, sambil memegang boneka kecil yang ditusuk paku. Setiap kali bangun, ia mendapati luka goresan di tubuhnya, di dada, lengan, bahkan telapak kaki. Itu harga yang harus dibayar. Suara itu kembali bergema di kepalanya. Tak ada kekayaan tanpa pengikat. Suatu malam, Sari mengalami kejang hebat. Ia sampai menggigit lidahnya sendiri. Darah mengucur dari mulutnya. Bagas panik, membawanya ke puskesmas. Namun, tak ada yang bisa menjelaskan penyakitnya. Perawat hanya mengatakan, seperti kesukaan, tapi tidak sepenuhnya. Dan di hari yang sama, Aldi, anaknya, mulai melukis sosok hitam bertanduk di buku gambarnya. Dan ketika Bagas bertanya, anak itu menjawab dengan polos, itu teman ayah. Dia juga sering berdiri di dekat pintu kamar. Bagas terpukul. Ia mulai merasa dinding keberhasilannya mulai retak. Ia kembali menemui Pak Kromo, dukun yang pertama kali menunjukkan jalan kesembuhan. Kali ini ia datang dengan marah dan emosi. Kenapa anak dan istriku kena? Ini bukan yang kau janjikan. Pak Kromo hanya tersenyum jengkel dan tertawa ringan. Kau pikir kau bisa mengambil tanpa memberi? Pesugihan bukan warung kopi. Setiap berkah ada tumbal. Sekarang giliranmu memberi. Bagas tak menerima. Tapi malam itu saat dia tertidur di sofa, ia melihat sosok anak kecil di dalam mimpinya. Anak itu tersenyum. Wajahnya seperti Aldi anakmu. Tapi matanya hitam megap. Dan dia berkata dengan tenang, ayah, aku tidak mau ke sana. Tolong ayah. Bagas terbangun dengan keringat dingin. Dan esoknya, Aldi demam tinggi. Menggigil hebat, tubuhnya seperti membusuk dari dalam. Sari sudah tak sanggup merawat anak mereka sendiri. Dan di benak Bagas, pertanyaan besar muncul. Apakah aku harus menyerahkan anakku? Beberapa hari kemudian,
datanglah wanita muda bernama Rina, asisten baru di toko bangunan. Rina itu cantik, sopan, cerdas. Tapi anehnya, Bagas tidak merasa merekrutnya. Rina tahu detail proyek, pembukuan, bahkan nama-nama tukang tanpa diberitahu. Dan ia juga tahu apa yang dibutuhkan oleh Bagas, bahkan sebelum diminta. Pada suatu sore, Rina mendekati Bagas dan berkata lirih, "Tuan tidak harus menyerahkan darah keluarga. Ada alternatif, tapi tumbalnya tetap jiwa." Bagas pun bingung. Rina menjelaskan bahwa ia bisa memindahkan kontrak tumbal ke orang lain dengan syarat orang itu harus dekat secara emosional, teman dekat, saudara, atau karyawan setia. Dan orang itu harus mati secara alami, bukan dibunuh, dan jiwa harus dipanen secara bersih. Hati Bagas pun bimbang, tapi waktu terus berjalan dan Aldi makin sekarat. Maka pada suatu malam, Bagas duduk sendirian di gudang toko, menatap foto lamanya bersama Harjo, sahabat masa kecil yang kini bekerja sebagai tukang senior di proyek. Harjo setia, baik, dan selalu membantu Bagas dari awal. Dia sudah seperti saudara. "Maaf Jo, kau orang baik, tapi anakku lebih penting," bisik Bagas dalam penatnya. Esoknya, Bagas mengajak Harjo ke proyek yang sedang dibangun di lereng bukit. Di tengah perjalanan, ban mobil pun selip. Mobil terguling, tapi Bagas selamat. Harjo tak sadarkan diri, kepalanya terbentur terlalu keras. Beberapa hari kemudian, Harjo meninggal dunia di rumah sakit. Dan benar seperti yang dijanjikan, Aldi pun sembuh. Bahkan dalam 2 hari, ia sudah bisa berlari dan tertawa kembali. Sari pun bertahan, pelan juga mulai pulih. Usaha Bagas makin berkembang. Tapi di malam hari, suara Harjo sering terdengar di mimpinya. Duduk diam di samping ranjang, hanya menatap. Bagas semakin tertutup. Ia menghindari orang-orang, berbicara hanya seperlunya saja, dan semakin keras kepada para tukang. Dia selalu membawa keris kecil di pinggangnya. Rumahnya dipenuhi dupa dan patung sesajen. Rina kini menjadi tangan kanan yang tak terpisahkan darinya. Sari mulai curiga. Ia sering memergoki Bagas berbicara sendiri di ruang belakang. Kadang terdengar tertawa, kadang menangis, dan kadang terdengar suara perempuan lain menjerit. Padahal tak ada siapapun di sana. "Kamu kenapa, Mas? Rumah ini makin dingin. Anak kita makin takut." Bagas tak menjawab. Ia hanya berkata, "Jangan ikut campur. Ini sudah jalanku." Suatu malam, Aldi menjerit histeris dan mimisan hebat. Dia berkata, "Sosok hitam itu kembali." Tapi kini, ia menunjuk ayahnya.
itu ayah, dia bukan ayah lagi. Sari mulai berencana meninggalkan rumah, tapi Bagas tahu. Dan malam itu ia bermimpi pohon beringin besar di alas wangi menyala merah. Dari akarnya keluar tangan-tangan kecil yang menariknya ke dalam. Ia terbangun, napasnya terengah, tapi ia satukan. Perjanjian ini belum selesai. Masih ada yang harus kupenuhi. Ya, sahabat Kang Jawa, itu cerita part 3 pesugihan kaya dibayar nyawa dari Ansma. Seperti apa kelanjutannya? Komen di kolom komentar. Dan buat kalian jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita horor lainnya supaya kalian gak ketinggalan. Tetap bersama saya Kang Jawa, ikuti terus channel Pojok Misteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.